sudah melakukan pemeriksaannya ya. Ini tadi hasilnya sudah ada di tangan saya. Kita buka sama-sama. Apakah mbaknya sudah siap? Siap. Ya. Oke. Apapun itu hasilnya, mudah-mudahan ini yang terbaik. Kalaupun memang itu berat, silahkan mau menangis, mau marah, silahkan. Tapi di sini saya hanya ingin, karena Mbak kebetulan punya bayi, akan punya bayi ya, sedang mengandung. Jadi saya hanya berharap Mbak dan janinnya itu sama-sama sehat. Ya. Saya buka. Ini dengan hati hasilnya negatif. Ada yang mau ditanyakan? Apa nanti beresiko menjadi positif? Ya. Inilah sebenarnya yang saya harapkan dari tadi sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya untuk yang negatif ini masih belum aman. Itu kenapa yang minggu kemarin atau 3 hari yang lalu itu saya meminta untuk periksa ulang kembali 3 bulan berikutnya, ya. Dimana virusnya mungkin saat ini sudah masuk, tapi belum menimbulkan tanda gejala sehingga itu mungkin belum kelihatan hasilnya, ya. Jadi jika saya meminta, tetap mbaknya itu minta nanti dari rujukan untuk periksa kembali 3 bulan berikutnya, ya. Boleh langsung ke sini, tapi kalau untuk langsung ke sini itu akan ada biaya yang dikeluarkan jika tidak melalui rujukan. Tapi jika dia melalui rujukan, maka itu mbaknya akan periksa lab free gratis, ya. Oke. Sampai itu nanti kita tahu nih, kalau misalnya hasil yang didapatkan ternyata sama-sama negatif, berarti mbak dan bayinya itu sama-sama sehat. Tapi jika mungkin pada saat itu kebetulan ada yang hasilnya positif, maka kita periksa kembali untuk 3 bulan yang berikutnya. Hasilnya sama nih, ternyata positif juga, maka mau tidak mau kita akan langsung masuk terapi obat. Gitu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau kita nanti di terapi obat, apa bahaya untuk mengalami kecelakaan? Oke. Sebenarnya janin itu tidak hanya bergantung pada obat ya, jadi bisa pada nutrisi yang lain. Itu akan bahaya karena ini kan yang diserang imun ya mbak ya. Itu akan bahaya jika mbaknya dalam keadaan bahaya. Jadi kami berusaha untuk menyehatkan keduanya, tapi yang paling penting itu mbak sehat dulu ya. Saat yang dikonsumsi, apa yang dikonsumsi mbak, itulah yang nanti akan masuk ke janinnya. Nanti pada saat nanti mau mendekati persalinan, itu untuk meminimalkan resikonya juga, kami minta kelahirannya di rumah sakit supaya ditangani dalam dengan operasi, ya. Itu untuk meminimalkan transmisinya, karena kalau lewat bawah itu kadang-kadang akan memperburuk si bayinya, kondisi bayinya. Kemudian pada saat nanti lahirannya itu kan mulai nih proses menyusui. Kalaupun memang akan rencana menyusui full tanpa ada tambahan formula, itu silakan. Tapi salah satu yang dipilih, mau formulanya saja atau ASI formula ya, susu formula ya, atau mau si ASINya full. Kalau ASINya full, mbak harusnya paham ada beberapa kondisi di mana penularan atau transmisi HIV itu melalui cairan. Salah satunya bisa tuh melalui ASI. Walaupun memang keajaiban ASI tetap ada ya, maksudnya keuntungan ASI itu tetap ada, tapi di satu sisi itu tadi ada beberapa penyakit yang bisa memperbanyak atau memperparah itu menjadi tertular. Gitu. Jadi kan dibicarakannya melahirkan tidak melewati bawah. Berarti saya berisiko untuk melahirkan secara sesar. Itu untuk meminimalkan resiko untuk terinfeksi.
Ya maaf upload nanti. bayi itu akan berisiko dengan HIV. Ya. Jika memang tadi kita kan sudah yang 3 bulan ternyata negatif, maka itu tidak risiko. Tapi kemudian kalau misalnya 3 bulan positif, 3 bulan kembali risiko positif, maka bayi akan segera dicek untuk kita cek apakah dia CD4-nya baik atau tidak. Kalau memang dia ternyata tidak baik, mungkin ada kemungkinan dia terinfeksi dari itu. Ketika bayi ini terinfeksi, apa yang harus dilakukan? Kan dia masih bayi. Ada beberapa obat yang memang itu tidak berbentuk pil. Jadi untuk beberapa kondisi terapi ARV itu ada yang dia berupa sirup. Kami berikan terapi sirup. Ya, nanti pada saat mendekati umur itu akan berubah, baik dengan dosisnya maupun dengan jenis obatnya. Tapi yang jelas itu akan diterapi sampai dia seumur hidup. Nah, untuk yang perubahan dosis, kemudian ada perubahan jenis obatnya, itu akan dikonsulkan seiring dengan ada beberapa waktu. Misalnya nih si baby atau si anak ya biasanya menyerang anak itu dia mulai boring, maka ibu bisa tuh kembali lagi untuk minta dokter mengubah jumlahnya atau jenis obatnya. Apa akan obat tersebut atau bakal mengganggu perkembangan bayi? Sampai sejauh ini jika pasien itu minum obat secara teratur, alhamdulillah tidak. Tapi kembali lagi ya, tadi saya ingatkan ini kan yang diserang adalah sistem imun drop, maka yang lain pun akan drop. Perkembangannya pun akan kembali berbeda dengan yang biasa. Jadi seandainya itu diminum, alhamdulillah itu belum ada laporannya. Tapi jika itu memang tidak, memang ada beberapa kondisi itu akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ketika anak tersebut sudah besar, dan bagaimana saya sebagai orang tuanya memberitahu bahwa anak Memang konseling yang anak Sampai balita. ya apa-apa, kan saya senang jadi selesai nanti. Oke, begini silahkan Anda kadang-kadang ada beberapa orang tua kalau mengatakan itu adalah vitamin, mungkin dia akan mengatakan atau bertanya, mengapa Bu saya dikasih vitamin terus anak lain tidak? Ibu mungkin bisa menjelaskannya dengan cara ibu bahwa anak ini istimewa, di mana dia butuh vitamin untuk tetap sehat. Itu yang mungkin sekarang bisa saya berikan, karena kebetulan masih di dalam kandungan ya, jadi itu untuk sementara penjelasan yang bisa saya berikan. Saat dia sudah mulai bertanya untuk pertanyaan yang lebih banyak, silakan ibu perhatikan apakah pertanyaan itu berkembang atau tidak. Maksud saya begini, Bu, kenapa saya minum obat, yang lain enggak? Karena kamu butuh itu untuk sehat. Saat dia tidak bertanya lagi, berarti itu ibu bisa stop pertanyaan itu. Saat anak itu tanya kembali, ini obat apa Bu? Itu vitamin. Saat dia tidak bertanya lagi, maka sudah ibu stop penjelasan ibu sampai situ. Nah, saat dia sudah mulai bertanya lagi, vitamin untuk apa Bu? Maka ibu tambahkan lagi penjelasannya. Vitamin untuk badan adik tetap sehat. Vitamin untuk otaknya. Vitamin untuk hatinya, untuk jantungnya. Itu bisa ibu jelaskan seperti itu. Tapi dengan tahap dia paham tidak. Saat dia tidak bertanya kembali, berarti hanya itu yang dia butuhkan. Hanya ilmu sedikit itu dulu yang baru dia pahami. Saat dia sudah 12 tahun ke atas, dia berkembang, Bu, kenapa ibu ajak saya setiap bulan untuk kesini? Kenapa ibu ajak saya untuk tiap bulan meminum ini? Mungkin di atas 12 tahun ya, sekitar 16 tahun atau mau mendekati 17-18 tahun, itu akan muncul, barulah kemudian ibu jelaskan. Tahap yang pertama pasti akan ibu temui dia marah. Itu ibu harus sudah persiapkan itu. Dan itu harus dianggap sebagai perjalanan tahap emosinya. Karena tidak akan ada anak yang mau untuk yang seperti itu.
Jadi harus ibu dukung dia. Yang berikutnya baru kemudian ibu tanyakan. Dengan yang seperti itu bukan berarti dia untuk mematikan langkahnya, untuk mematikan cita-citanya. Sehingga ibu tahu nih, dengan obat seperti ini aja kamu bertahan hidup dari umur 12 tahun, mungkin dari umur 6 tahun atau dari bayi. Dengan seperti itu mungkin dia akan paham. Jika nanti ibu mengalami kesulitan, tidak masalah, di ruangan ini, di rumah sakit ini ada beberapa konselor yang bisa menjembatani itu, sehingga mungkin itu akan lebih baik dalam menjelaskan. Terima kasih. Nanti 3 bulan lagi kita akan bertemu. Mudah-mudahan itu dengan hasil yang sama, sehingga ibu dan bayi tetap dalam keadaan. Selamat siang. Ada yang mau tanya? Kesehatan. Jadi itu cara saya menjelaskannya. Bu, 3 bulan yang berikutnya ibu datang kembali nih untuk kita cek kembali. Bisa jadi mungkin virus itu sebenarnya sudah masuk, tapi belum menimbulkan tanda gejala sehingga hasil labnya belum muncul. Itulah sebenarnya saya sedang menjelaskan minggu. Nih, tadi temennya yang banyak nanya sih, saya jadi agak mengurangi remembering saya. Ya, kenapa saya tidak menjelaskan ini? Sebenarnya yang pencegahan tadi ya, yang untuk minum obat ARV-nya. Kalau kebetulan tadi kan riwayatnya dia punya suami udah meninggal, ya, kebetulan riwayatnya suami udah meninggal. Kalau riwayat suami hidup, ini seolah-olah begini. Saya nggak tahu nanti kalian di mana dan akan menikah dengan siapa, kan saya nggak tahu. Yang tahu kan kalian. Jadi kalau ada orang datang, kebetulan kalian tahu dia single, tapi kebetulan kan saya semuanya bilang kebetulan ya, kebetulan kalian tahu dia akan menikah dengan orang yang tidak positif. Maka tanyakan dulu, ya, tapi dengan bahasa bergurau boleh. Kan kalian biasanya hafal pasiennya. Kalau udah biasa mereka tuh kan datangnya setiap bulan, jadi kan otomatis kalian akan paham. Ini tersinggung, ini tidak tersinggung. Saya ngomongnya begini tersinggung, saya ngomongnya begitu tersinggung. Nah itu kalian akan paham. Tanya, Mas, itu sopo loh, gitu. Dengan bahasa yang ke arah pasien yang kalian pahami. Ini calonku, misalnya dia ngomong gitu. Oh yo, positif ora. Nah tanya lagi, positif nggak? Kenapa saya awarekan seperti itu? Bukan berarti mereka nggak punya kehidupan, mereka pun harus punya kehidupan. Iya, positif. Kalau awalnya kedua-duanya udah positif, maka kalian edukasi kembali, nggak berhenti nyampe situ. Mau nikah? Iya. Belak-belakan aja. Kalau udah orang yang seperti itu biasanya udah nggak tabu ya. Maksud saya nggak tertutupi yang seperti itu. Mau nikah? Iya. Berarti Anda dan pasangan Anda kencang nih terapinya. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan bayinya akan sehat. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bayinya akan sehat. Kembali lagi ditanya. Misalnya ini yang bentuk yang option yang berikutnya. Dia negatif. Wis tahu durung, kue positif. Tanya, kejar. Kenapa? Itu yang pentingnya. Udah tahu. Kalau udah tahu, dia akan berhubungan dengan yang si positif. Ya, dari awal. Tanya lagi, punya anak gak? Kalau mau punya anak, maka ini berarti dari awal dia akan tahu one day saya akan terpapar karena saya dan suami saya menginginkan anak. Tapi jika dia bilang enggak mau, berarti kalian lagi tambahkan itu konselingnya. Enggak mutus kan? Tambahkan. Berarti pasanganmu harus mencegah dengan cara menggunakan kondom. Itu yang saya bilang. Sepanjang itu Bu, makanya
Makanya kalau yang jadi konselor itu biasanya kadang-kadang lebih awet cewek, tetapi pasiennya kadang-kadang banyak cowok, dan cowok itu nggak suka banyak ngomong. Itu memang ciri khas. Jadi kalian masing-masing gender itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Makanya dipasangkan tuh, biar ketemu lebih dan kurang. Itu ya, paham ya? Jadi kalau ketemu yang tadi tuh Pak Iwan udah tahap dewasa, sudah tahap pre dan post, kemudian dia akan planning untuk married, kemudian dia akan planning untuk having baby. Kalian udah tahu, oh berarti saya kasih ini. Oh kalau kalian hafal dengan pasien kalian, misalnya itu kan setiap bulan ya, pasti itu setiap bulan akan kelihatan. Hanya kalau beberapa pasien, karena kenapa? Dokter itu kadang-kadang ada sih yang memang dia diwakilkan orang untuk mengambilnya. Tapi kalau untuk anak-anak itu dokter perlu untuk mencatat progresnya dan berat badan, karena itu pengaruh sekali obatnya ke berat badan si anak. Ya, jadi akan efektif itu jika dia dihitung dengan berat badan. Kalau orang dewasa sama, tapi kalau dia stabil, maksud saya stabil itu nggak ada ngedropnya, dia berat badannya stabil, semuanya stabil, dia nggak akan perlu berkali-kali ke situ. Cukup misalnya berapa tahun sekali ke situ. Mungkin dia kangen sama dokternya atau kangen dengan rekan sebayanya, ya mau silakan. Tadi alhamdulillah ekspresinya biasa aja ya, karena tahu ya memang itu kan role play. Kalau nanti tadi kata temennya, Bu kalau marah itu tadi, Bu kalau nangis ya udah kasih aja tisu, kalau nggak punya tisu ya kasih apa yang bisa ngelap air matanya. Kalau lagi berantem ya udah sediain waktu mereka untuk saling berantem dulu. Nanti kalau udah sama-sama cooling down baru kalian untuk masuk ke situ, kasih informasi. Ini loh Pak, kita bukan cari siapa yang salah, tapi kita cari bagaimana cara untuk membereskan masalahnya. Lanjut. Dulu. Ini jika memang dia sudah prepare untuk hamil ya, nanti pada saat dia bukan berarti pada saat hubungan udah saat hamil itu tidak berhubungan ya. Jadi kalau memang dia sudah tahu nih kedua-duanya udah prediksi memang akan mau hamil dan ternyata kedua-duanya positif. Nah, atau misalnya keduanya salah satunya negatif, yang satunya positif, itu akan menjadi sama-sama positif. Itu pada saat kehamilan boleh dia tetap berhubungan. Itu kenapa pada saat kalian belajar maternity atau ke askep kehamilan itu kadang disarankan trimester akhir itu dianjurkan untuk berhubungan seksual, karena terkadang spermanya si bapak itu akan bisa membuat si kontraksi rahim. Jadi kalau dia mau lahiran normal itu akan dianjurkan untuk lebih rutin. Jadi sebenarnya itu rasionalnya aja ya, rasionalnya. Tapi kalau pada beberapa pasien dengan HIV/AIDS maka tetap kalau dia sudah hamil boleh berhubungan tapi tetap dengan menggunakan kondom atau pengaman. Ya, lanjut.